Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 18 akan menyajikan analisis mendalam tentang kampanye pemasaran sukses MS Glow dengan hashtag cantik dari hati. Di sini kami akan mengkaji kinerja, kontribusi, kekuatan, dan keterbatasannya. Selanjutnya, kami akan mengusulkan strategi alternatif untuk lebih meningkatkan upaya pemasaran MS Glow. Saya Syagita Rayu dan teman saya Ignatius Deloila. Di sini kita mulai dari latar belakang di mana industri kecantikan telah mengalami pertumbuhan luar biasa, terutama di era digital. Media sosial telah menjadi platform utama untuk promosi merek dan MS Glow juga telah memanfaatkannya secara efektif. Jadi kampanye hashtag cantik dari hati mereka ini yang berarti cantik dari hati secara khusus bertujuan untuk mempromosikan self love dan healing yang sangat resonansi dengan audiens mereka. Kemudian ada rumusan masalah di mana untuk memandu analisis kami telah merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana kinerja kampanye hashtag cantik dari kami. Kedua, apa kontribusinya terhadap bisnis dan konsumen. Ketiga, apa kelebihan dan keterbatasannya. Dan terakhir, bagaimana pendekatan baru berpotensi meningkatkan efektivitasnya secara keseluruhan. Terus di sini ada profil perusahaan di mana sebelum kita menyelam lebih dalam ke kampanye, kita lihat profil perusahaan MS Glow dulu. Di sini MS Glow didirikan pada tahun 2013 oleh Maharani dan Sandi. MS Glow menawarkan berbagai macam produk termasuk perawatan kulit, perawatan tubuh, dan kosmetik. Target demografi utama mereka adalah wanita berusia 17 hingga 35 tahun, di mana mereka telah berhasil menerapkan strategi pemasaran digital juga sangat mengandalkan jaringan reseller yang kuat yang telah berkontribusi pada pertumbuhan tahunan mereka yang mengesankan sebesar 30% sejak tahun 2021. Kemudian di sini kita akan fokus pada kampanye hashtag cantik dari hati itu sendiri. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi audiens tentang self love dan secara signifikan meningkatkan engagement. Di sini kampanye ini berjalan dari Januari hingga Maret 2023 dan terus berlanjut hingga 2024 dan hingga sekarang tahun 2025. Di sini memanfaatkan mekanismenya seperti hashtag khusus, berbagi cerita inspiratif, dan mengadakan giveaway. Jadi kampanye ini aktif dipromosikan di platform media sosial utama termasuk Instagram, TikTok, YouTube, dan X dengan influencer terkemuka seperti Nagita, Ashanti, dan Via Valen yang mendukung pesan tersebut. Kemudian ada target pasar, di mana target pasar untuk kampanye hashtag cantik dari hati MS Glow ini terutama terdiri dari Gen Z dan milenial, khususnya wanita berusia 17 hingga 35 tahun. Jadi individu-individu ini biasanya tinggal di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Jadi sangat efektif di media sosial, menunjukkan minat yang besar dalam perawatan diri. Mereka juga cenderung loyal terhadap merek lokal yang sangat selaras dengan identitas MS Glow. Kemudian di sini ada platform media sosial di mana kampanye ini secara strategis menggunakan berbagai platform media sosial. Di Instagram, mereka membagikan berbagai konten seperti unggahan feeds, reel, kutipan inspiratif, dan polling bersama dengan aktivitas menarik seperti testimoni dan sesi tanya jawab. Dan juga ada TikTok, ini digunakan untuk tantangan dan video bertema healing yang untuk menghasilkan hashtag viral. Di YouTube, mereka menampilkan vlog dan perjalanan self-love seringkali melalui kolaborasi dengan para influencer. Dan terakhir ada X yang sebelumnya bernama Twitter digunakan untuk tweet motivasi, live tweet, giveaway, dan polling untuk memaksimalkan interaksi. Kemudian ada tingkat engagement dan hashtag, di mana kampanye ini luar biasa. Seperti di Instagram Reel itu mencapai rata-rata 38.000 like dan 3.200 komentar setiap minggunya. Nah, TikTok ini juga melonjak dengan peningkatan 90% dalam tampilan dan 78% dalam suka atau like. Jadi hashtag kampanye itu sendiri digunakan lebih dari 16.000 kali dan bahkan menjadi trending di X pada tanggal 8 Januari tahun 2023. Di sini menunjukkan dampak luasnya dari viral. Kemudian ada pengikut dan review. Di sini kampanye ini secara signifikan meningkatkan kehadiran online MS Glow, di mana pengikut Instagram mereka tumbuh dari 1,9 juta menjadi 2,3 juta dan pengikut TikTok meningkatkan dari 450.000 menjadi 710.000. Kepuasan pelanggan juga menunjukkan peningkatan dan dengan skor ulasan Google
membaik dari 4,4 menjadi 4,7. Analisis sentimen menunjukkan umpan balik yang sangat positif sebesar 78% dengan hanya 7% sentimen negatif. Jadi ini menunjukkan persepsi mereka merek Mesklo ini tinggi. Ada pesan dan visual di mana eh, dari hashtag cantik dari hati ini dirancang dengan cermat. Kampanye ini menggunakan penceritaan pribadi dengan nada yang sangat komunikatif, emosional, dan positif. Jadi secara visual, ia mempertahankan estetik yang konsisten dengan identitas merek MS Glow tersendiri. Menggunakan warna-warna pastel, bersih, dan feminim yang semakin memperkuat pengenalan dan daya tarik merek. Kemudian ada memahami konsumen itu sangat penting, di mana kampanye ini secara efektif memanfaatkan gaya hidup mereka yang seringkali berpusat pada healing dan self-care. Ini beresonansi dengan nilai-nilai pemberdayaan dan harga diri mereka, sekaligus mengatasi kekuatan umum seperti rasa tidak aman dan jerawat. Jadi kampanye ini juga berhasil menyampaikan bahwa mencapai kilau adalah proses jangka panjang mendorong pendekatan yang realistis dan berkelanjutan terhadap kecantikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ignatius de Loyola. Boleh dilanjut Ignatius. Oke, terima kasih Cagita. Sekarang ada di influencer dan emosi. Pemilihan influencer adalah faktor keberhasilan utama. Mereka dipilih berdasarkan persona dan keselarasan audiens, menghasilkan dukungan yang sangat alami dan relatable. Kampanye ini berhasil membangkitkan emosi yang kuat seperti inspirasi, kehangatan, dan kepercayaan diri antara audiens. Secara psikologis, ia menumbuhkan rasa penerimaan diri dan mendorong koneksi sosial, mempererat pesan ini. Next. Oke. Di interaksi dan CS. Interaksi adalah inti dari kampanye ini. MS Glow secara aktif terlibat dengan audiensnya melalui fitur interaktif seperti sesi Instagram Live, challenge, story polling, dan mereka juga memprioritaskan personalisasi dengan langsung menanggapi komentar. Layanan pelanggan mereka sangat aktif di komentar dan pesan langsung, memastikan respon dalam waktu 24 jam, yang secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. MS Glow sama dengan live value branding. MS Glow benar-benar unggul dalam live value branding. Mereka telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan tren saat ini, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental dan healing. Yang membedakan mereka dari pesaing adalah pendekatan mereka. Mereka tidak hanya menjual produk kecantikan, tapi juga mempromosikan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam dari persepsi diri yang positif. Strategi alternatif. Hashtag Glow untuk semua. Sekarang, kami mengusulkan strategi alternatif yang kami sebut hashtag Glow untuk semua. Strategi ini mengalihkan fokus ke inklusivitas yang lebih luas, mencakup semua gender, kelompok usia, dan jenis kulit. Jadi formatnya akan melibatkan tantangan interaktif dan mikrosite yang menampilkan peta cerita. Aktivasinya akan berpusat pada edukasi tentang penerimaan diri, dan yang penting, itu akan didukung oleh pengenalan lini produk baru, seperti MS Glow Matte, Edge Plus, dan Sensi Skin untuk kulit yang sensitif. Jadi mereka itu melayani audiens yang lebih luas. Next, perbandingan strategi. Mari kita bandingkan kampanye hashtag cantik dari hati saat ini dengan strategi hashtag glow untuk semua yang kami usulkan. Sementara hashtag cantik dari hati berfokus pada self love dan menargetkan wanita Gen Z yang menggunakan reels dan kutipan, memupuk citra merek healing. Jadi kalau kita glow untuk semua bertujuan untuk inklusivitas yang lebih luas, menargetkan multi segmen melalui microsite dan konten video, serta memproyeksikan citra merek pemberdayaan. Pendekatan baru ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan dampak MS Glow. Proyeksi bisnis dan strategi baru. Dengan strategi hashtag Glow untuk semua, kami memproyeksikan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Kami mengantisipasi peningkatan peringkat lebih dari 35% di Instagram dan TikTok. Yang terpenting, penjualan produk yang ditunjukkan untuk pria dan lansia diproyeksikan meningkat sebesar 25%. Jadi dia menunjukkan dampak dari inklusivitas yang diperluas. Kami juga mengharapkan tingkat engagementnya rata-rata 9-10%. Dan peningkatan kesadaran keyword di Google Trends menunjukkan kehadiran merek yang lebih kuat dan minat konsumen. Kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulannya, kampanye hashtag cantik dari hati
telah menjadi keberhasilan digital bagi MS Glow. Secara efektif, menyentuh sisi emosional konsumen. Strategi hashtag Glow untuk semua yang kami usulkan bertuju bertujuan untuk lebih memperluas segmen pasar dan memperkuat nilai-nilai sosial. Pada akhirnya, kampanye yang akan berakar dari nilai-nilai yang kuat seperti hashtag cantik dari hati dan hashtag glow untuk semua yang diusulkan, memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang yang signifikan dalam industri kecantikan. Sekian dan terima kasih. Kami juga menyertakan link dari presentasi ini di YouTube. Kalau untuk Bapak untuk meninjaunya kembali,